الفاضل حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه آله وأزواجه وأهل بيته والقرابة التابعين إلى يوم الشهيد وعليهم وعليهم إلى نبي الله خضر أبي العباس بن عبد الملك شعب الفاضل من سلسلة سبيل سنة الخيرات لهم الفاتحة. الفاتحة إلى سلطان عبد القادر ولمن تبنى عليه شيخنا خليل امتدتي وشيخنا حضرات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para jamaah Masjid Agung, para bapak, ibu, semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah SWT kala berjabuan alhamdulillah bagi makin dan Allah Ta'ala masih diberi hidayah taufik ma'unah, masih diberi kesehatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah pagi makin, khususnya kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita juga jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat kaula i'tikaf dan masjid itu karena Allah Ta'ala. Dan niat ngaji nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah. Niat kaula ngaji, niat saya ngaji untuk menjunjung tinggi agama Allah dan juga silaturahim dan juga niat-niat yang lain. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin sebelum dimulai ada pertanyaan-pertanyaan. Karena pada nelpon telok orang kalau ada dan boleh pertanyaan berkaitan dengan mimbar, mungkin ditanyakan di sini tidak apa-apa, sekarang malah jelas ngereng pola bersenjatanya. Saya rasa SMS gagula pada saya SMS ketipan apa berkaitan dengan mimbar dimundurkan. Dari pertanyaannya ketipan apa pertanyaan omkuna. Pada saya tanya gini, mentada gula jelas sakina. Di para sepuh, para hadirin rahimakumullah, dalam sholat berjamaah ada istilahnya shaf, dan shaf ini termasuk kompensasi dari sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini ada kompensasi yang umum, ketolekor atau besekemi gak bisa. Beda yang berkaitan kelaban shaf, ada yang berkaitan dengan nututi rakaat pertama atau takbiratul ihram bersama imam dan lain sebagainya banyak. Berkaitan kalaban kadintom perpindahan geseran mimbar pada SMS kenten gula kita ke. Oh yang lain catat kelopainya mana lawan ni. Ketiban apa mimbar kalau ini dimundurkan apa gitu? Ya pakai jamaah lo ngatelada ka khotib. Dalam khutbah
ini tidak disyaratkan jemaah ngolati khotib dan tidak mungkin terpenuhi semua. Jadi umpamanya terus ngetela sepada neng belakang tembok kan tak mungkin tembok dibongkar. Jadi tidak mungkin semua jemaah Jumat ngolati dekat ustadz atau kiai semaca khutbah. Bisa saja sop pertama juga lo ngetela karena ada samping kanan ataupun kiri. Karena model daripada Pak Imaman ya seperti ini. Kalau mamanya ingin melihat semua berarti cuman tiang-tiang tok masjidnya. Berarti bisa melihat. Yang menjadi rukun dalam khutbah kan itu adalah cuman mendengar. Mendengar sebanyak 40 orang harus mendengar dari khutbah dari khatib yang dibacakan. Itu. Jadi tidak harus melihat. Dan seperti di sini dimundurkan sedikit berarti sebelah kanan ataupun kiri bisa tidak melihat. Kalau yang lurus di depan bisa melihat. Itu tidak menjadi keharusan. Kemudian kalau seperti ini bagaimana? Ya rupanya memang selebih bener posisi Kak Dintong. Artinya mau maju sop pertama dibuang. Dia umpamanya maju seperti kemarin, berarti nikah tidak dipakai, tidak digunakan. Kalau umpamanya imam bedeneng kadinto tempat semakin nikah, sementara mimbar bedeneng kento, berarti kan panjenengan deki ngambil sop neng kadinto, sop. Berarti nikah tetap dikatakan sop pertama, nikah dikatakan sop kedua, meskipun kenyataannya sop pertamanya tidak dipakai. Berarti panjenengan umpamanya kan itu kosong karena ada mimbar. Berarti panjenengan sholat yang katanya mereka sop pertama tetap dianggap sop kedua. Sebab di sini ada tapi tidak digunakan. Berarti pahalanya jenengan dalam sop pertama gugur, yang ambil sampean adalah sop kedua. Berarti keutamaan sop pertama tidak ada yang mengambil. Ini kamu tidak digunakan ini. Jadi kalau seperti nikah ampun saya, kan cuman salon nikah dari kendala. Salon berarti pada tempat yang tidak ditempati sholat. Jadi cek mulai cek bisa salon penongkok neng jendela tak ganggu de lowongan nikah. Lenggong saya, seperti jam kadisa ampun dipindah saya. Dan sebaiknya menurut tengku jam badan yang luar, neng lesi badan tak ganggu dah sop. Sebab kadisa agong udah sop bisa. Artinya sop ketiga beda bareng yang sehingga orang tidak bisa menempati tempat itu. Jadi intinya posisi seperti ini. Mimbar ampun saya, kenapa? Sop pertama digunakan sop pertama, artinya itu tempatnya sholat. Mondrik bariin sebelum dimundurkan, nikah nganggur nikah. Ya, alhamdulillah imam juga napa mundur, napanya mana ketemuran titik. Berarti umpamana imam bedeneng kak dito, sementara kan tak dipakai kayaknya. Berarti nikah sop pertama. Mun imam bakun bedeneng ada sop pertama ini, kemudian jenengan sop kedua, berarti sop ketiga terus. Padahal di dalam keutamaan sholat ini adalah sop pertama, kedua. Malaikat kadinto atu aki neng sop pertama nikah atu aki dukale. Jadi jamaah sebenarnya sop pertama ini didoakan oleh malaikat 2 kali. Kalau sop yang kedua 1 kali. Jadi yang didoakan adalah 1 kali. Artinya benyakan atu aki sop pertama. Kalau umpamanya kadinto tidak ditempati, sementara imam ada di depan dan memungkinkan ini ditempati, cuman ada mimbar sedikit, berarti jenengan tetap dianggap sop kedua, bukan sop pertama. Nah, ini caranya seperti kadinto memang. Jadi
Keadaan mimbar yang seperti ini memang lebih bagus menurut ulama. Apa? Karena baris pertama tak nganggur. Jadi kalau umpamanya pesanan berkendala-kendala seperti jam, seperti kisah, ini kan langsung saya cek sabe neng posisi sop. Artinya sabe neng tempat yang sekiranya tak ganggu do sop. Anggap mon seperti jam segini sebagai tembok bagus. Salon beneneng tembok bagus. Beri atas tak ganggu dekat sop. Atau beneng luar nih kan, neng tembok luar beda kan? Ya ada nih kan napa? Bukan sop. Jadi jam seperti seraja ini sampai neng kisah langkong saya tak ganggu dekat sop. Nah, ini kan maksudnya dalam penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan sop. Memang dalam keutamaan sop ini kan adalah sop pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, enggak kita bagi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Malaikat kain to atuaki deka orang sealengki ning sop pertama. Atau basa ngelakoni salat sop pertama. Kemudian juga di sini dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Kanjeng Nabi adabu innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat, Allah Ta'ala merahmati orang yang ada di saf pertama, malaikat mendoakan orang yang menempati di saf pertama. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa alasani, Kanjeng Nabi bagaimana bagi yang menempati saf yang kedua? Qala innallaha malaikatahu yusholluna al safil awal. Pakun Kanjeng Nabi menjawab, Allah Ta'ala merahmati orang yang ada di saf pertama, malaikat mendoakan orang yang ada di saf yang kedua, yang pertama. Kemudian qalu wa alasani, para sahabat bertanya lagi, bagaimana saf yang kedua Rasulullah? Qala wa alasani, kemudian mendoakan juga pada saf yang orang-orang yang ada di saf yang kedua. Artinya orang yang ada di saf pertama 2 kali doanya, yang ada di saf kedua 1 kali. Anna Rasulullah SAW kana yastaghfiru lis-safil awal salasan ulisani marrotan. Jika di sini lain bahwa Rasulullah memintakan maaf, artinya membacakan istighfar Rasulullah bagi jamaah yang ada di saf pertama sebanyak 3 kali. Walisani, orang yang menempati saf yang kedua adalah marrotan 1 kali. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian ada juga keterangan innallaha malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah merahmati orang-orang atau jemaah atau makmum yang ada di sebelah kanan imam. Dan juga malaikat mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanannya imam. Ini memang dalam keutamaan saf itu adalah saf pertama, kemudian di sebelah kanannya imam, kemudian sebelah kirinya imam yang pertama. Terus agak dintong ajalan senomor 2, saf senomor 2 juga kanannya imam yang sebelah kanan, kemudian yang kiri dan seterusnya. Makanya coba gila yusalluna ala mayaminis sufuf, bahwa Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang ada di sebelah kanan saf daripada imam. Ini yang dijelaskan di sini. Makanya ini adalah jawaban-jawaban saya ampun tanya lagi secara mungkin jemaah senelpon dan gula tentang masalah kadintong kilo kenapa dibiarkan seperti ini, dan ini yang lebih bagus malelok nganggur sop pertama. Jadi jasa kia panjenengan nyombeng nikah keramik selamba nikah mana ternyata loe tempatnya sholat kan eman panjenengan. Jadi karena nyombeng keramik nikah
Jadi tak itu mati sholat, cuma nih kebayi palai beten, penguaan di tempatnya seperti kali itu ampun langkong saya langkong sampurna. Karena di dalam masalah tak ngolati dari khotib, mereka sebuah masalah sepenting kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Kalau pada hari Jumat itu memang yang paling penting juga mendengarkan. Bahkan umpamana imam atau khatib ampun bedenang mimbar, panjenengan tahu sibuk ngalakoni sholat, harus fokus mendengarkan. Bahkan umpamana terpaksa ngalakoni sholat tahiyatul masjid, panjenengan cukup dipercepat saja tahiyatul masjid itu, karena pentingnya mendengarkan khutbah. Nah, boleh kadang-kadang orang pangalakoni sholat hajat padahal khutbah sudah mulai. Ini tak kenging. Jadi kalau khutbah sudah mulai, kita jangan sibuk dengan apapun, termasuk dengan sholat. Umpamana terlambat, panjenengan as-sholat tahiyatul masjid ingki dipercepat. Kalau tahu umpamanya tak ngalakoni sholat tahiyatul masjid, panjenengan genteke kelaban bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Nika gentena tahiyatul masjid. Sebab setiap orang mau masuk masjid tanpa melakukan sholat, nah artinya langsung alengki nika makruh. Kanggo menutupi kemakruhan dibacakan tadi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kadinto. Mungkin itu sebagai mukaddimah, mungkin ada pertanyaan ya Tare. Assalamualaikum. Menarik sekali materi kupas pada pagi ini. Tadi yang disampaikan oleh Bapak sudah jelas. Cuman di sisi lain kami masih sedikit memperhatikan. Di satu sisi tadi dia mengatakan bahwa yang dianggap usaha pertama adalah posisi jamaah persis di belakang imam. Kemudian di sisi lain tadi dikemukakan bahwa dia mengatakan bahwa versi lama di masjid kita itu ada jarak ya, lama setelah kosong tapi tidak disediakan karpet. Dianggap kita posisi yang pertama dan posisi nomor 2. Dan yang kami sedikit agak bingung. Kalau kita mengacu, kalau kita melihat pengalaman kita, mohon maaf, sholat di masjid Istiqlal, antara posisi imam dengan sholat pertama itu kurang lebih jaraknya 6 sampai 8 meter, jauh sekali. Sehingga di depan itu bisa dimanfaatkan pada saat tertentu untuk misalnya kameramen, kalau misalnya orang-orang kerja dari bagi ini yang melakukan sholat di masjid Istiqlal. Nah, apakah Istiqlal itu juga jaraknya cukup jauh? Yang sholat pertama dikatakan sholat kedua, ini untuk penjelasan bagi ini. Dan terus saja kami tadi sedikit bingung. Yang menyatakan sholat pertama adalah sholat di belakang imam. Sedangkan versi lama kita posisi sholat terdepan, tapi karena di sini masih depan kosong, kita dianggap sholat kedua. Kemudian yang kedua, posisi ini juga adalah posisi imam. Itu apakah banyak yang harus lurus atau tidak, atau dibolehkan membantu pas dikasih lama. Itu sudah yang kami. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua jemaah yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti kasus di Masjid Istiqlal, tetap artinya dianggap kosong sop pertama, kedua sampai sop ke-6. Tetap nikah kalau selama kita Syafi'i itu. Jadi tetap itu berarti ada sop yang terbuang. Karena intinya sop pertama adalah sop yang ada di belakang imam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang sop yang versi lama yang ada di sini, makanya cawajak dan gula-gula karena memang ada mimbar bedenang sop pertama,
umpamana pesanan nikah terus sop yang pertama adalah tetap yang ditempati makmum, maka imam yang mundur. Mohon imam ada di posisi sini berarti kento kosong, berarti nikah sop pertama. Maka salah satu cara imam kudu mundur. Imam kudu bedeneng budi. Kudu kenapa? Kemunduran. Nikah cara dah. Oke, sabung masalah kan takut tuh akar peta na sholat ya. Jadi versi lama nih kan gula gelopai imam kan bedeneng kimai imam neng kita. Berarti umpaman imam neng kita, makmum neng kita berarti ini kan sop pertama. Selama ini tak bisa ika bayi tempat sholat ibu-ibu dina imam, maka berarti nikah sop pertama. Selama ini di belakangnya imam lo bisa ditempati, nikah dianggap sop pertama. Jadi menjanggula yang kemarin-kemarin itu tetap dikatakan sop pertama, sebab imam ropana ngebudi, artinya menempati di sini. Makanya seperti ini sudah bagus. Artinya panjenengan betul-betul sop pertama. Kalau sekarang betul-betul sop pertama. Cuman yang menjadi masalah salon nih kak ganggu. Jadi dari rumah salon dikemas tidak mengganggu sop. Ini kan dua titik nih kan. Salon sedua nih ke kanan kacir nih kan. Kalau umpamanya ada tempat lain lebih bagus saya kira. Ya kalau umpamanya sudah tidak ada ya apa boleh buat gitu. Kemudian apalagi pertanyaannya tadi? Teloan pertanyaan? No. Oh, posisi mimbar punten tidak menjadi keharusan lurus. Jadi umpamanya mimbar andi roda. Gula beri sejumat ngetela benda mimbar nih kan di roda. Mungkin tempat khutbah pemaju kan. Esodok ada. Jadi pahe sahabat neng artinya nengak tengah sop. Setelah mimbar sodok boleh ke dalam. Ini kalau kenapa? Artinya posisi mimbar tidak harus nengkak limah. Yang penting di depan untuk didengarkan atau dilihat oleh imam, oleh makmum. Ini kata. Jadi kalau masalah posisi loros berimam punten tidak menjadi keharusan. Yang penting yang disunatkan adalah lebih tinggi daripada jemaah. Nikah artinya ongke mimbar nikahnya mana tempat khusus untuk abri pengajian sehingga ada beda antara mustami'at dengan pemateri nikah. Mungkin jaga dinto betul boleh lagi. Ya terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kedua, tadi sampaikan bahwa antara yang berarti tidak ditempati di sholat pertama. Padahal orang nyumbang berarti nyumbang apa saus kan itu karena nyumbang sebagai terawih. Jadi kan harus jelas. Menabi nasihat kedua tentang mati. Berarti yang lain masih mengharapkan pahala disebut. Melakukan dan dahulu bersama
pertanyaan saya pertama, saya kedua apa? Yang kedua ya, sebagai bahwa budaya rame siapa yang pertama ternyata oleh tempat sampai bahwa betul. Jadi negara yang pertama terserah mereka itu kecocokan hidup tanpa rame oleh tempat. Anda itu adalah juga Salamatullah. Masalah gila tại tempat dan gila senyatanya cuman aja Nabi nyompeng de panapa bisa os bangunan masjid, madrasah dan sebagainya penapanya kan tidak harus ditempati maksudnya pas kotu tempatnya aling kimoret atau besantre atau tempatnya sholat kan bukan artinya manabi tempatnya sholat pasti disakse ke seperti keramik gele manabi panjang nyompeng pasti oleh ganjaran juga anggap kanggo dinding kan lo tempatnya sholat dinding tapi kan untuk berkaitan kalau masjid berarti oleh ganjaran juga. Cuman mau ditempati seperti sholat dan sebagainya tempati seperti ini namanya besok jadi saksi, jadi saksi. Jadi makanya panjenengan kan iso nataki dari sholat fardu nang kinto pas sholat sunat pindah. Ini kan tujuannya memperbanyak saksi. Keramik ku laku ini kan ngocak. Oh panjenengan ini ke fulan bin fulan asolat nang ini ke pangeran tenggula saksena. Duhur tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Ini kan tempat ini detik saksi. Ini kata, jadi panjenengan umpamanya nyompeng letak usah tempatnya apapun ten sholat usah. Artinya oleh pahala atau oleh ganjaran ngapi. Pon sini kata. Kemudian tentang antara kanan dan kajera imam. Memang keutamaan nika pakun keutamaan ibadah dengan kanan. Karena Allah Ta'ala aparing rahmat nika pertama kan imam saya paring kade. Pas lester kadinto pasaran kanana imam. Ibu din imam saya kanannya terus sajalan. Nika saya beri rahmat yang kedua. Terus pas kajera imam. Dari kinto terus sajalan isa. Sop berikutnya sop kedua karena imam boleh terus jalan bisa berikutnya kajira imam terus artinya siapa ada nih ke kanan apapun urusan atuum rahmat atau berkat nih ke kanan imam terus senikah ajalan seperti itu artinya pakun sekadinto tapi cuman sekadinto umpamanya sop jamaah cuma satu sop. Pas ada sineng kacer, salah ki paneng kanan kapi kacer kosong, lain kesana. Artinya pasanan sop kedua si kanan, ada kelero. Sop pertama pada ende, polan bedeneng kacer imam kelero juga. Jadi tetap kita ikut aturan si kanan dan si kacer. Bahkan umpamana makmum yang dua, tidak boleh. Artinya kurang sampurna paneng kanan kapi. Kotu bedeneng kanan kajira imam kasarnya. Imam napa empat umpamana pas benyaan neng kanan, mereka juga kurang saya. Jadi kotu pasrasi antara kanan dan kacir. Jadi bani pasanan atompo neng kanan saja. Kecuali mau dua-duaan jamaah makmum masih tung, kemudian pada sholat berjamaah dua-duaan lagi. Maka makmum nikah bedeneng kanan imam bagmajuan detik nikah deki datang boleh bedeneng kahakira bedeneng kanan boleh betul jadi neng kahakira imam nikah neng aturan mungkin sekali itu moga-moga manfaat moga-moga barokah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina dina. Allah ja'alna wa auladina wa auladina wa auladina wa man yata'allamna
أهل العلم والعمل والتقوى ومن أهل طاعة الله وطاعة رسول الله واجعلنا وإياه في الصحة والعافية الظاهرة والباطنة واختمنا وإياه بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebuah yang disampaikan oleh antara Bapak Kiai Muhammad Ali Kabir. Mudah-mudahan